orang Indonesia itu banyak banget yang GERD. Dari data tahun 2023, ada 13,5% orang atau 2 dari 10 orang Indonesia terkena GERD. Orang sering ngaitin GERD dengan makanan pedas, tapi justru habit orang Indonesia sendiri yang menjadi pemicu GERD. Habitnya apa? Merokok, ngemil malam-malam, minum manis tiap hari, jarang gerak, begadang hampir tiap malam, dan kalau stres dipendem sendirian. Kebiasaan ini bisa bikin asam lambung naik dan katup lambung melemah. Akhirnya, asam gampang naik ke atas. GERD itu kayak penyakit tabungan, nggak langsung ngerasa sekarang, tapi makin sering kamu ngelakuin habit buruknya, makin menumpuk juga saldo masalah lambung kamu. Apalagi kalau kamu sudah melakukan habitnya dari muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Nurojana, NIM 251026141. Di sini saya akan menjelaskan mengapa penyakit GERD di Indonesia semakin meningkat. Penyakit GERD di Indonesia semakin meningkat itu karena ada 6 hal. Yang pertama itu pola makan tidak teratur dan berlebihan. Contohnya seperti saya dan teman saya yang jadwal makannya itu tidak teratur, sering menunda makanan, makan makanan porsi yang berlebihan, itu menyebabkan tekanan pada lambung, yang asam lambungnya naik ke kerongkongan. Yang kedua ada gaya hidup tidak sehat, itu mengonsumsi makanan seperti pedas, asam, berminyak, yang terutama itu paling penting itu kopi. Kalau asam lambung itu tidak boleh minum kopi ya teman-teman. Yang ketiga itu stres dan kecemasan tinggi. Gaya hidup urban yang secara cepat dan penuh tekanan pekerjaan atau akademik meningkatkan hormon stres. Jadi yang mempunyai penyakit GERD itu kalau ada masalah biasanya itu mengungkapkan atau bercerita ke teman atau keluarga agar mereka itu tidak punya pikiran yang berlebihan. Yang keempat itu kenaikan angka obesitas seperti berat badan yang berlebihan, itu meningkatkan tekanan intraabdomen yang mendorong isi lambung naik ke esofagus. Yang kelima itu kebiasaan merokok dan alkohol. Merokok dapat melemahkan otot katup sphincter esofagus bagian bawah atau disebut LES, yang berfungsi menahan asam lambung. Yang keenam itu kurangnya aktivitas fisik. Jadi kalau punya asam lambung itu ya nggak boleh malas gerak, harus bergerak tiap hari seperti olahraga, jalan kaki, tidak boleh tiduran terus. Apa sih itu GERD? GERD adalah penyakit kronis saluran pencernaan yang terjadi ketika asam lambung naik kembali ke kerongkongan disebabkan oleh kelemahan otot kerongkongan bawah. Dan gejalanya ada beberapa gejala. Yang pertama itu sensasi terbakar di dada atau disebut heartburn. Itu seringkali memberat pada setelah makan atau pada malam hari. Yang kedua ada regurgitasi, itu rasa asam, pahit, atau makan kembali ke kerongkongan atau mulut. Yang ketiga ada nyeri dada, itu sering disalahartikan sebagai sakit jantung, padahal enggak guys. GERD itu biasanya kalau kumat itu nyeri ke dada. Yang keempat itu gejala lain itu sakit tenggorokan, batuk kronis, suara serak, dan kesulitan menelan. Dan ada penyebab dan faktor risikonya. Yang pertama itu ada kelemahan atau relaksasi otot sphincter kerongkongan bagian bawah. Yang kedua ada pola makan tidak sehat, itu seperti makan tinggi lemak, pedas, asam, berminyak, itu tidak boleh guys. Yang
3. Ada konsumsi kafein, coklat atau minuman bersoda, dan kopi itu tidak boleh. Yang keempat itu berat badan berlebihan atau obesitas, kita bisanya menyebutnya obesitas. Yang kelima itu kebiasaan langsung berbaring setelah makan. Nah, itu hal yang paling teman saya lakukan ketika habis makan, itu kebiasaannya dia langsung tidur. Jadi seperti itu guys, jadi kita harus menjaga pola makan kita, juga makan berlemak, asam, kopi, dan setelah makan kita tidak boleh langsung tidur. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.